Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam. kembali di channel YouTube saya di Octavian Rama. Untuk video hari ini kita akan mengangkat tema yang sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Untuk hari ini kita coba berbincang-bincang dengan alumni Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Jadi video ini juga ini ya lebih kita nanti akan bincang-bincang ngobrol santai saja dengan alumni Teknik Kimia FTUB yang sudah menjalani kehidupan pasca kampus. Jadi setelah lulus dia akan menceritakan pengalamannya ya, dan juga video ini mudah-mudahan bisa digunakan untuk mengenalkan Teknik Kimia FTUB, Universitas Brawijaya lebih luas lagi kepada khalayak ramai ya, yang mungkin Teknik Kimia FTUB mungkin hanya dikenal di Jawa Timur. Mudah-mudahan setelah ada video ini Teknik Kimia FTUB itu bisa dikenal di seluruh Indonesia. Nah, sudah hadir bersama saya ini adalah salah satu alumni dari Teknik Kimia FTUB, yaitu Hafiz Tandianto Putra. Jadi Hafiz ini merupakan mahasiswa Teknik Kimia FTUB di tahun 2013, jadi angkatan 2013. Dan kebetulan juga pada waktu itu saya yang ditugaskan oleh jurusan untuk menjadi dosen penasehat akademiknya. Jadi dosen penasihat akademik membantu Hafiz ini untuk merencanakan kuliah, mengambil berapa SKS, kemudian tidak hanya itu juga mungkin konsultasi-konsultasi di luar kuliah juga kita lakukan. Gitu. Jadi itu fungsinya dosen penasihat akademik. Nah, jadi nanti Hafiz ini berkarir di mana, nanti secara detail biar dia saja yang langsung cerita gitu ya. Nah, oke, jadi untuk hari ini kita coba flashback kembali ke masa-masa kuliah sebelum bercerita banyak tentang kehidupan pasca kampus. Hafiz ini masuk di tahun 2013 ya. Pada waktu itu lulus di tahun, saya lupa lulusnya. Ya ampun, saya dosen PA tapi 2017, Pak. 2017 ya. 4 tahun pas berarti Iya, kuliahnya 4 S1 tahun ya, pas. bisa dibilang pas. Alhamdulillah bisa lulus 4 tahun. Alhamdulillah. Jadi di Teknik Kimia FTUB memang programnya kalau bisa sih lulus sebelum 4 tahun, tapi ya nggak apa-apa, 4 tahun itu sudah cukup bagus ya. Jadi nah ini mungkin pertanyaan yang umum ya, yang mungkin sangat sering ditanyakan dan selalu ditanyakan oleh beberapa orang gitu ya. Alasan utama memilih teknik kimia itu apa, Hafiz? Mungkin ketika waktu SMA dulu gitu kan, untuk memilih jurusan untuk kuliah, alasan utama untuk memilih teknik kimia itu apa? Alasan utama, Pak, ya. Mm-hmm. Jadi sebelumnya sebenarnya saya itu ambil itu, Pak, inginnya itu masuk ke jurusan FMIPA atau kimia Mm-hmm. murni. Mm-hmm. Nah, berhubung slotnya kan masih ada yang untuk pilihan pertama. Nah, saya bingung antara memasukkan kedokteran apa gimana. Saya lihat kan passing grade-nya, Pak. Nah, saya lihat passing grade-nya kedokteran sepertinya terlalu tinggi ya. Karena saya suka kimia dan juga saya dengar-dengarnya, Pak, ya, kalau dari obrolan teman saya waktu di SMA itu dulu, di teknik kimia itu peluang kerjanya itu sangat luas dan bisa juga ke migas atau ke bidang-bidang yang potensial yang lainnya. Nah, makanya itu saya taruh di pilihan pertama teknik kimia. Itu, Pak. Jadi sebenarnya koinsidental. Jadi tidak sengaja, Pak. Masuk teknik kimia berarti tidak sengaja. Tidak Dulu, sengaja, Pak. dulu Karena memang awalnya pengennya ke kimia murni itu, kimia Pak. MIPA ya. Iya, iya. Nah, kemudian ini teknik kimia FTUB ini kan sebenarnya berdiri ya, membuka jurusan tapi di bawah minat waktu itu, masih di bawah minat teknik mesin dan juga teknik industri ya, waktu itu belum jadi prodi. Tahun 2014 baru jadi prodi. Nah, pas Hafiz lulus juga sudah prodi gitu ya, sudah prodi S1 pada waktu itu 2017, tapi masuknya belum ini. Nah, mengetahui informasi tentang teknik kimia Universitas Brawijaya itu dulu dari mana waktu itu? Sebenarnya info saya mengenai teknik kimia Brawijaya ini sangat minim, Pak. Jadi saya juga kurang tahu kondisinya pada saat itu akreditasinya apa, terus dari mulai tahun berapa berdirinya,
Dan saya baru tahu detailnya itu ketika saya sudah mendapatkan pengumuman SBMPTN waktu itu. Mm-mm. Jadi setelah itu saya menghubungi kakak tingkat saya di sana, kebetulan di teknik elektro, dan ternyata Mm-mm. saya usut-usut 3 tahun, masih 3 tahun dari 2011, dan saya angkatan ketiga. Angkatan ketiga Nah, ya. setelah tahu dari itu ya saya coba manage diri saya untuk bisa persiapan apa saja yang harus saya dapatkan ketika kuliah itu, Pak. Karena memang challenge-nya kan di situ, Pak. Kalau Mm. misalkan jurusan baru, agar kita bisa bersaing dengan universitas lain itu kan kita juga harus ada nilai jualnya. Nah, dengan Mm. disitulah saya termotivasi untuk ikut PKM, ikut lomba, dan hal-hal lainnya yang bisa mengembangkan diri saya untuk bersaing dengan lulusan-lulusan sarjana teknik Mm. kimia lainnya dari universitas dan institut yang lainnya. Gitu. Dulu ini ya masuknya lewat SNMPTN ya. SBM, Pak. Versi SBMPTN. bersama. Tapi Iya. dapat Dan ini ya di kan dapat beasiswa bidik misi ya. Berarti. Iya, Pak. Berarti Alhamdulillah. masuk Pak. SBMPTN sekaligus dapat seleksi bidik misi gitu ya. Berarti Hafiz ya. Iya, Pak. Betul, Oke, Pak. pas kuliah ya tadi mengembangkan diri dan sebagainya. Dulu aktif di organisasi apa saja dulu ketika kuliah pada waktu itu? Pada waktu kuliah dulu? Kuliah. Kalau kuliah dulu sih sebenarnya aktifnya itu ada di beberapa organisasi, Pak. Mm-mm. Namun karena memang saya coba untuk membagi waktu seoptimal mungkin antara kuliah, organisasi, dan Mm-mm. juga ada kerja saya, kerja part-time. Jadi dari mulai semester 4 itu saya coba mulai untuk kerja part-time, dan kalau misalkan ada kesempatan asisten juga saya ikut asisten. Oleh karena itu saya mungkin ikut organisasinya itu hanya 3, Pak. 3 atau 4 yang utama. Jadi di tahun pertama itu saya ikut UAKI, Mm-mm. Apa kayak itu? rohisnya di unit aktivitas kerohanian Islam Oh, dulu itu di di tingkat universitas universitas. ya. Mm-mm. Iya, karena memang kan di Fakultas Teknik kan biasanya kan tidak boleh, Pak, mengikuti kalau di Mm-mm. semester-semester awal. Jadi saya ikutnya yang di universitas, Pak, ikut UAKI sama RKIM, Riset Mm-mm. dan Karya Ilmiah Mahasiswa itu. Tapi itu hanya sebagai staf magang aja, Pak. Mm-mm. Habis itu di semester 2 saya coba gabung di Rohis tapi di fakultas di Al-Hadid, salah satu LSO di BEM Teknik UB. Nah, itu ikut di situ di tahun pertama semester kedua. Terus di tahun ketiga atau keempat saya coba daftar ke himpunan. Nah, di himpunan ini saya sebagai staf advokesma dulu di tahun berapa itu? Tahun kedua kayaknya. Staf advokesma, terus di tahun ketiga bantu teman-teman, staf juga, Pak. Soalnya memang Mm-mm. karena coba saya bagi waktunya biar adil, Ini Pak, ya. antara kuliah, kerja, sama itu tadi Ah, organisasi. Jadi saya nggak berani ambil jabatan banyak-banyak yang gitu ya. cukup tinggi. Jabatan Ya, yang ini penting jadi ya. ambil. Waktunya kepecah nanti ya. Iya, Pak. Gitu, Pak. Jadi di organisasi tersebut aja, Pak, saya ikutnya. Terus dari kegiatan organisasi itu sebenarnya ini enggak sih apa berefek enggak sebenarnya untuk kuliah atau nanti untuk mungkin yang sekarang dirasakan oleh Hafiz gitu ya, ya sudah kehidupan pasca kampus gitu. Mungkin eh, penting nggak sih sebenarnya mahasiswa itu untuk join ke organisasi atau ikut kepanitiaan? Kadang kan mungkin ada dalam tanda kutip banyak mahasiswa nggak usah lah IPK saya sudah cukup, ada kemampuan akademis saya sudah ini. Sebenarnya menurut Hafiz sendiri yang merasakan setelah kehidupan pasca kampus, sebenarnya mahasiswa itu perlu nggak sih join organisasi atau ya inilah mencari kehidupan selain selain baca textbook dan sebagainya gitu, ya di Ya. organisasi atau di mana? Kalau menurut saya sih, Pak, ya paling sama seperti yang eh, dikatakan oleh orang-orang yang mungkin sudah lulus, Pak, ya, dan mungkin Bapak juga sudah merasakan. Bahwasanya organisasi memang cukup bermanfaat kalau misalkan di kehidupan pasca kuliah ini. Karena memang kalau saya lihat di lingkungan kerja saya, memang
skill komunikasi atau kemampuan berkomunikasi itu adalah hal yang paling dominan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan atau sarjana-sarjana baik teknik kimia maupun sarjana lainnya, Pak. Karena logikanya itu percuma kita tahu hal-hal yang cemerlang, ide-ide yang cemerlang, gagasan yang cemerlang, tapi kita tidak bisa menyampaikannya atau bagaimana cara menyampaikannya. Nah itu Pak. Jadi skill komunikasi itu sangat penting sekali dan hal itu kalau misalkan kita benar di organisasinya dan niat di organisasinya untuk belajar manajerial, belajar komunikasi dan belajar hal-hal penting yang lainnya dari organisasi itu, kita akan mendapatkan hal banyak seperti itu. Jadi harus Pak, kalau harus saya ya. jangan cuma kupu-kupu aja, tapi Kupu-kupu apa ya? disempatkan organisasi. Kuliah pulang Belum. gitu. Iya. Sayang ya, Jadi 4 tahun. disempatkan, iya Pak. Kan sudah bayar juga UKT, itu kan juga itu kan untuk organisasi. Jadi dimanfaatkan selama di masa kuliah itu agar bisa mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, relasi sebanyak-banyaknya, dan mempelajari soft skill, Pak. Karena memang di dunia kerja itu tidak hanya hard skill yang dibutuhkan, tapi juga soft skill itu sangat penting. Oke, kita coba bicara tentang hard skill ya. Tadi sudah soft skill organisasi. Nah, jadi Hafiz kan lulus mungkin minimal 144 SKS ya. Nah, dari 144 SKS kuliah itu menurut Hafiz mata kuliah yang sangat-sangat, ya kita tidak bisa menutup diri kalau semua mata kuliah di teknik kimia itu sangat bermanfaat. Tapi menurut Hafiz yang sangat berperan untuk saat ini di dunia kerja itu apa mata kuliah dasar yang harus benar-benar dikuasai. Kadang mahasiswa dapat nilai A, ya sudah gitu ya. Saya tuh kadang ngajar gitu ya, dapat nilai A, semester berikutnya saya tanyakan hal-hal basic aja, lupa semua mereka. Gitu. Nah itu sebenarnya masih mata kuliah teknik kimia yang memang harus benar-benar dipegang sampai nanti di kehidupan pasca kampus gitu. Menurut Hafiz gitu apa? Kalau menurut saya sih semua mata kuliah itu bermanfaat sih Pak ya. Jadi tergantung dengan bidang kerjanya. Jadi memang kalau di dunia kerja ini tidak semua dipakai. Jadi kalau misalkan kita belajar teknologi pengolahan limbah, belajar mengenai teknologi migas, belajar mengenai teknologi polimer, nah itu akan sangat bermanfaat ketika kita memang bekerja di bidang itu. Nah, kalau dari sudut pandang saya, karena saya memang ada di migas dan saya juga di bagian direktorat yang pemegang proyek, ada di mega project refinery dan petrokimia. Bagi saya mata kuliah yang diberikan di teknik kimia itu ya terpakai semua Pak, dari mulai neraca massa, terus kimia dasar, terus teknologi migas, terus operasi teknik kimia, karena itu memang terpakai semua di bidang saya, Pak. Dan itu semua digabung jadi satu di TPPK itu, Pak. Nah, TPPK itulah yang menjadi basic kita untuk mengerjakan proyek biasanya. Soalnya kan kalau di proyek kan ada beberapa tahapan, dari mulai feasibility study. Nah, feasibility study ini yang kita kerjakan ketika di kampus di TPPK itu, Pak. Namun dengan tingkat kedetailan dan akurasi yang lebih tinggi lah daripada apa yang kita kerjakan di kampus. Harus serius ya mengerjakan tugas perancangan pabrik kimia itu ya, nggak boleh pokoknya asal selesai gitu ya. Karena memang itu sebagai bisa dibilang kulminasinya teknik kimia gitu ya. Iya. Jadi kalau katanya Prof. Chandra itu dulu mata kuliah yang kita dapatkan dari semester 1 sampai semester 6 itu nanti dirajut, Pak. Dirajut dan jadi TPPK itu. Ya. Ya, jadi itu ya untuk mahasiswa mungkin semua mata kuliah itu ya sangat sangat berguna nanti di kehidupan pasca kampus, terutama nanti kalau memang di project berarti tugas perancangan pabrik kimia itu juga sangat penting, makanya harus harus dikerjakan seserius mungkin ya. Jangan Pak, nggak boleh nebeng timnya teman, Pak. Ya. Harus nebeng tim. Kadang gitu ya, ada ya satu orang jadi mandor gitu. Ya itu untuk kuliah. Nah, di kuliah itu ini mungkin
kadang nggak mulus-mulus banget ya di perjalanan kuliah. Kira-kira semester berapa yang membuat Hafiz itu merasa, wah ini tantangannya sangat berat nih buat saya, nih relatif berat buat saya. Itu di semester berapa dan kira-kira apa penyebabnya, kenapa gitu? Kalau di semester yang paling berat bagi saya itu di semester 7, Pak. Semester Pada akhir. waktu saya itu ya, semester akhir, semester 7. Karena pada saat itu, karena load di pekerjaan kuliah atau tugas-tugas dari Mm, kuliah juga lumayan banyak. mm, Pada saat itu saya menghadapi ada laporan PKL, terus ada juga praktikum yang baru muncul di semester 7, mm, OTK 2 itu, Pak. Nah, ya. terus juga ada laporan skripsi juga. Nah, karena ada 3 laporan itu, nah saya lumayan kesulitan, Pak, untuk menghandle time manajemennya di situ. Dan saya kan juga kerja. Akhirnya pada Mm, semester 7 itu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan pribadi. sampingan saya untuk mendapatkan hasil yang optimal, Pak. Jadi saya resign dan akhirnya fokus di perkuliahan dan mulai kerja lagi semester berapa ya, semester 8 mungkin, Pak, yang tinggal Hmm. sidangnya aja itu udah mulai kerja lagi, Pak. Gitu, Pak. Iya, iya, kuliah juga ini ada cerita tersendiri ya. Oke, sekarang kita coba ke kehidupan pasca kampusnya. Hafiz tadi, Hafiz sempat menceritakan tentang project refinery, apa mungkin banyak yang, oh di perusahaan ini, di perusahaan ini. Coba mungkin Hafiz bisa cerita detail saat ini posisinya Hafiz, karir dari Hafiz ini sekarang gimana gitu, biar tahu gitu. Coba Iya, cerita gitu. Di mana sih iya, gitu. Pak. Monggo. Iya, jadi sekarang alhamdulillah saya di PT Pertamina Persero dulunya, tapi sekarang karena ada perubahan rombak direksi kemarin, nah saya masuknya ke PT KPI, Pak, Kilang Pertamina Internasional. Jadi sebagai anak perusahaan Oke. yang nantinya akan membawahi refinery yang ada di Pertamina gitu, dan juga akan mengkoordinir proyek yang ada di area refinery gitu, Pak. Jadi awalnya saya masuknya ke Pertamina itu ke Direktorat Mega Project Hmm. Pengolahan dan Petrokimia sebagai Junior Engineer Project, Pak. Dan itu untuk jurusan ataupun uh, itu bidang studi proses engineer. Nah itu, Pak. Tapi alhamdulillah Dan ya teknik kimia UB meskipun baru ya, bisa dibilang relatif baru karena baru mendapat akreditasi di tahun 2015 waktu itu ya, akreditasi B dari BAN PT. iya, Tapi ternyata salah satu alumni kita yaitu Hafiz bisa diterima di Pertamina ya. Ya, di PT iya, Pak. Pertamina. Berarti ada Iya. berapa kira-kira? Mungkin kalau Hafiz tahu informasinya dari alumni dari teknik kimia FTUB sendiri yang di Pertamina saat ini ada berapa? Ada sekitar 7 orang, Pak, kalau nggak Tujuh ya, salah. tujuh 7 orang kalau. alumni. Iya, Tapi iya. Angkatan sebelum berpencar ya. saya itu ada 2 orang. Iya, Hmm. berpencar, Pak, di berbeda-beda direktorat, Hmm. Pak, kalau dulu. Iya. Jadi Berarti ada yang di refinery, ada yang di pemasaran, terus ada di hmm. internal audit, terus saya di mega proyek, ada di lubrikan, ada di EP, Hmm. nyebar semuanya, Pak. Alhamdulillah sudah ada alumninya lah sekarang. Nggak ada alumni yang di Pertamina ya, 7 orang ya. Iya, Pak. Alhamdulillah kita meskipun baru tapi sudah bisa bersaing atau sudah bisa diterima di perusahaan sekelas Pertamina gitu ya. Alhamdulillah mungkin Iya, Pak. mudah-mudahan ada ini. Nah ini mungkin ini ya tadi saya sebutkan bahwa teknik kimia ini mendapatkan akreditasi B. Nah saingannya Hafiz ya atau kompetitor lah atau teman seperjuangannya Hafiz ini kan berasal dari universitas-universitas lain yang mungkin relatif lebih lama dari teknik kimia UB dan juga mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi daripada teknik kimia UB. Dulu pas proses seleksi kira-kira ada ini nggak perasaan, waduh saya nih teknik kimianya baru nih UB, lawannya dalam tanda kutip lawannya orang dari ITB, ITS, Undip yang akreditasinya yang mungkin UI ya akreditasinya lebih tinggi gitu. Ada perasaan minder nggak waktu itu pas proses seleksi atau gimana gitu mengatasi itu? Untuk rasa minder mungkin
ada sih Pak, ya memang ada, dan itu memang wajar untuk kita yang mungkin belum ada pengalaman, terus belum ada alumni dan lain-lain itu Hmm. mungkin ada Pak. Tapi memang saya lihat di situ syarat administrasinya adalah minimal B kan Pak ya, Hmm. minimal B dan memang untuk mengatasi rasa minder itu saya coba eee, mindset-kan ke diri saya, Pak. Kalau misalkan saya ini bersaing dengan diri saya sendiri, Hmm. selain dengan orang lain di luar, saya juga bersaing dengan diri saya sendiri. Bagaimana caranya saya bisa lulus di tes tersebut, apa aja yang perlu persiapkan. Nah, itu yang saya persiapkan, Pak. Jadi mungkin rasa minder itu tidak menyurutkan semangat kita dan menjadi kita rasanya nothing tulus lah, Pak. Jadi apapun yang sudah kita usahakan di sini, at least itu Hmm. dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi kita nanti untuk wawancara ke depannya kalau misalkan kita tidak lulus ataupun Hmm. tes ke depannya di perusahaan yang lain atau di Pertamina juga di tahun berikutnya. Jadi nothing tulus gitu, Pak. Padahal kalau misalkan dilihat saingannya itu lumayan ngeri, Pak. Hmm. Jadi bukan cuma dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Ada yang dari Purdue University, ada yang dari Minnesota, Hmm. ada Ada yang ya. dari Michigan, terus ada yang S2 di Perancis, di Manchester itu apa? Manchester University, Hmm. Itu University of Manchester ada. orang bule atau orang Orang Indonesia, orang Pak. Indonesia lulusan dari sana ya, lulusan dari luar negeri, kampus luar negeri, apply ke Iya, Pertamina gitu ya. iya. Angkatan saya banyak yang lulusan dari luar negeri, Pak. Dulu ini Iya. mungkin bisa diceritakan tesnya waktu itu seperti apa tesnya gitu. Mungkin nggak usah detail mungkin Tesnya, ya takutnya ini. iya. Apa mungkin secara umum gitu tesnya apa saja waktu itu. Tesnya secara umum dulu itu pertama adalah tes administrasi, Pak. Jadi ya minimal IPK, terus pengalaman-pengalaman, terus akreditasi jurusan, asal universitas gitu, Pak. Alhamdulillah teknik kimia pada saat itu B dan B itu masih diakui untuk pada saat itu, jadi bisa masuk. Terus setelah itu ada seleksi tes kayak semacam TPA gitu, Pak. Ada potensi akademik, ada bahasa Inggris, terus ada juga kayak semacam tes psikologi gitu. Hmm. Nah, habis itu lanjut tes wawancara dengan psikolog. Nah, Hmm. itu untuk menggali seperti apa kita dan apakah kita sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terus setelah itu eh, penyerahan berkas, validasi Hmm. berkas, habis itu tes wawancara dengan user. Itu, Pak. Terus habis itu MCU kalau lulus diberitahu. Bahasa Inggris semua itu enggak ya? Atau tesnya waktu Bahasa itu Inggris semua itu Pak, mungkin waktu wawancara. Tapi itu sebenarnya wawancara opsional di Pak, tergantung ya tergantung. tergantung sama interviewernya. Kalau interviewernya mintanya bahasa Inggris, ya bisa bahasa Inggris. Kalau misalkan bahasa Indonesia, ya bisa bahasa Indonesia. Teman saya yang dari luar negeri malah Ah, disuruh bahasa Indonesia Pak, karena dia tapi kan sudah lama, iya sudah lama di luar negeri, jadi makanya takutnya lupa ya. itunya, iya gitu. Ya, itu di Pertamina habisnya. Saat ini di apa KPI ya. Namanya adalah Ya, KPI. Nah, jadi ini mungkin Hafiz apa ya ini mungkin pesan-pesan buat inilah buat mahasiswa yang masih kuliah saat ini ya, baik di semester awal maupun semester akhir, sebenarnya bekal apa yang harus dipersiapkan semenjak kuliah selain tadi mungkin bisa aktif organisasi untuk meningkatkan soft skill. Nah, selain itu apa gitu untuk bisa bersaing di kehidupan pasca kampus nantinya gitu dengan lulusan-lulusan baik dari dalam negeri maupun luar negeri apa gitu. Bekal apa gitu. iya. Kalau saran dari saya sih Pak ya, untuk Hmm. ketika kita kuliah itu seharusnya kita sudah ada target Pak. Hmm. Jadi kita punya target sebelum masuk kuliah itu, ketika setelah lulus kuliah itu target Hmm. kita apa. Jadi tentukanlah IPK minimal kita berapa agar kita bisa Hmm. juga untuk mengevaluasi. Terus tentukan kalau misalkan prestasi
secara di luar akademis, misalkan lomba-lomba itu berapa yang ingin dicapai. Terus tentukan juga organisasi apa saja yang ingin diikuti atau skill apa saja yang pengen dimiliki. Nah itu Pak. Jadi tahap pertama bagi yang baru masuk kuliah mungkin ya tentukan tujuannya dulu. Jadi biar kuliah itu jelas, ada targetnya, terus ada PIC-nya, PIC-nya diri kita sendiri, terus ada target waktunya juga. Jangan lupa target waktu. Soalnya banyak yang terlalu nyaman di kuliah, terlalu nyaman di organisasi. Nah itu sampai level ke-7 atau di semester 14 itu di tahun ke-7. Nah itu jangan lupa. Jadi persiapkan target, persiapkan juga batas waktunya. Nah, setelah itu apa? Setelah sudah ada targetnya, ya lakukan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi apa yang sudah kita plankan itu kita lakukan dengan best effort kita. Tentunya jangan lupa untuk berdoa, ya, karena memang kita cuma bisa berusaha dan apa yang kita usahakan itu nanti tetap Allah atau Tuhan yang menentukan. Nah, habis itu habis PD, C atau cek. Nah, setelah kalau kalau kita punya target misalkan IPK minimal 3,5 atau 3,7 atau 3,8, di tahun pertama itu harus mulai dihitungkan, dicek apakah sudah sesuai atau tidak dengan target kita. Kalau misalkan tidak sesuai, diceknya itu kita lakukan langkah-langkah koreksi. Mungkin kenapa kita kok tidak bisa mendapatkan IPK seperti itu? Mengapa kok kita tidak bisa mengikuti lomba atau memenangkan lomba? Mengapa kok kita tidak bisa mengikuti organisasi? Lah, dari situlah kita merancang rekomendasi atau perbaikan yang harus kita lakukan di tahun berikutnya. Nah, setelah itu, habis kita ada rekomendasi itu, kita lakukan action dari item-item rekomendasi tadi yang sudah kita tentukan. Nah, harapannya dengan itu dan juga dengan berdoa dari awal, nah itu bisa membantu kita untuk mencapai target-target yang kita inginkan tadi. Jadi gunakanlah siklus itu. Ya, ini juga mungkin salah satu siklus PDCA yang saya lakukan juga ya untuk jurusan terutama. Jadi kita ngundang alumni, saya bikin seperti ini bincang-bincang alumni biar jurusan ini juga ada perbaikan juga dari alumni. Mungkin Hafiz punya nggak ini sesuatu atau saran yang bisa diberikan kepada jurusan teknik kimia untuk perbaikan ke depannya gitu agar nanti lulusan kita memang benar-benar siap gitu ya di kehidupan pasca kampusnya atau dari sisi apapun lah gitu. Mungkin Hafiz punya saran atau ini untuk perbaikan jurusan. Gitu. Itu nggak apa-apa, silakan disampaikan. Ya Pak, saran untuk perbaikan jurusan mungkin agak lebih diperkaya lagi Pak untuk materi-materi yang disampaikan di perkuliahan itu. Nah, kalau bisa itu ada mungkin hal-hal best practice yang mungkin dilakukan di industri, itu ditambahkan di dalam perkuliahan. Maksudnya disampaikan di dalam perkuliahan, seperti kayak misalkan perkuliahan di MI, manajemen industri, itu kan konteksnya adalah manajerial. Nah, itu mungkin sekali-sekali bisa ngundang orang yang ahli di manajerial itu. Kan Pak Rama kan punya banyak kenalan ini. Adminnya Telegram Teknik Kimia Indonesia kan, Pak Rama. Nah, itu mungkin bisa itu Pak. Terus teman-teman juga mungkin bisa dilibatkan Pak di grup-grup yang seperti itu yang membangun. Jadi mungkin ketika masih kuliah juga sudah terbayang apa yang akan dihadapi di dunia kerja itu Pak. Karena memang ada beberapa hal yang belum saya dapatkan di perkuliahan seperti kayak hal-hal mengenai proses safety, mengenai hazard, terus hazardous area classification itu benar-benar saya tidak tahu menahu atau tidak menemukannya di jurusan. Jadi ada beberapa item mungkin yang harus ditambahkan di kurikulum ataupun diselipkan melalui kuliah tamu atau apa gitu. Jadi untuk agar kita
lulusannya juga mengetahui hal tersebut gitu. Ini Untuk ya, enrichment. Iya. lebih apa mungkin lebih sering mengundang ini ya beberapa praktisi gitu ya. Sebenarnya di UB juga ini Iya. di UB juga apa ya dulu semester kemarin itu ada yang namanya program 3-in-1 tahun kemarin sih 2019. Kita mengundang praktisi yang dari industri atsiri waktu itu yaitu PT Indeso jadi memberikan inilah kuliah. Ya, mungkin ya ini saya pinginnya sih ngelibatkan HMTK untuk undang kuliah tamu gitu. Apa mereka punya kurikulum yang bisa disampaikan ke jurusan. Oh ini loh, himpunan punya kurikulum kuliah tamu. Ya tetap konsultasi dengan jurusan juga. Nantinya bisa ini bisa apa? Didatangkan praktisi ya. Nanti mungkin bisa saya juga bisa membantu karena banyaklah teman-teman di grup Telegram itu bersedia kok membantu. Iya. Nah, untuk proses Iya, safety Pak. sendiri sudah kita tambahkan pada waktu itu Hafiz belum ada ya kurikulumnya. Di kurikulum Iya, baru belum ada Pak tahun saya. sudah kita tambahkan, cuman ya itu mungkin proses safety ini kayaknya juga akan perlu juga mengundang orang yang memang ahli sebagai seorang proses atau safety officer atau safety engineer gitu ya inginnya. Iya, Banyak kok proses safety engineer. teman-teman saya yang jadi safety engineer di beberapa perusahaan, di beberapa industri kimia di Indonesia. Ya. Jadi mungkin saya kira itu ya, Hafiz ya. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk saya undang dalam channel saya di Ya, Bincang-Bincang Pak. Alumni Teknik Kimia FTUB. Jadi ya terima kasih juga motivasinya buat mahasiswa-mahasiswa Teknik Kimia FTUB yang masih menjalani perkuliahan ya. Jadi pesannya Insya Allah akan bermanfaat sekali buat mereka dan juga ini ya sekali lagi bahwa Teknik Kimia FTUB meskipun baru bisa mempunyai alumni yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit seperti Pertamina maupun perusahaan-perusahaan lainnya ya. Saya kira mungkin nanti ke depannya saya akan coba mengundang beberapa alumni lagi yang bekerja di perusahaan-perusahaan lain atau mungkin yang melanjutkan studi S2 gitu. Ada beberapa mahasiswa alumni kita yang melanjutkan studi S2 ya. Baik, terima kasih Hafiz ya untuk bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih atas kesediaannya. Sukses selalu untuk Hafiz dan juga Sama-sama, Pak Raymond. nanti kalau diundang ke Teknik Kimia FTUB jangan ini ya. Ya, mudah-mudahan mau gitu ya diundang untuk memberikan ya Insya Allah, Pak. pengalaman sharing pengalamannya gitu untuk adik-adiknya Ya, gitu. insya Allah, Pak. Ya, Akan ya coba mungkin saya sempatkan, Pak, untuk menghadiri. ya demikian mungkin bincang-bincang alumni untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah di kesempatan yang lainnya dengan alumni Teknik Kimia FTUB yang lainnya. Tetap stay tune di channel saya ya karena akan ada banyak informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.